Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hayati, NPM 2315310089 untuk ketua kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang etika lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Apa itu etika lintas budaya? Etika lintas budaya adalah bidang studi yang mempertimbangkan dan menganalisis prinsip-prinsip moral, nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di berbagai budaya di seluruh dunia. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap perbedaan budaya, serta bagaimana nilai-nilai kepercayaan dan norma budaya dalam budaya-budaya yang berbeda mempengaruhi pandangan terhadap moralitas, tindakan yang benar dan salah, serta konsepsi tentang kebaikan dan keadilan. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuzaro dengan nomor NPM 2315310240. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi antar budaya. Konsep komunikasi antar budaya merujuk pada proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup pertukaran informasi, ide, nilai, dan sikap antara orang-orang berbagai komunikasi. Konsep ini menggambarkan bagaimana individu dari budaya yang berbeda berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami satu sama lain dalam konteks yang lebih luas. Ada beberapa aspek penting dari konsep komunikasi antar budaya. Yang pertama ada keanekaragaman budaya. Memahami dan menghargai keanekaragaman budaya merupakan bagian integral dari komunikasi antar budaya. Ini meliputi bahasa, norma, nilai, keyakinan, praktik budaya yang berbeda. Yang kedua ada sikap terbuka dan kesadaran budaya. Sikap terbuka, toleransi, serta kesadaran terhadap berbeda budaya sangatlah penting dalam komunikasi antara budaya. Hal ini membantu dalam menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi antar budaya. Keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif dan sensitif dengan individu dari budaya lain sangat diperlukan. Ini termasuk kemampuan mendengar dengan empati, pemahaman tentang norma dan nilai-nilai budaya, serta kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi. Yang keempat ada kesadaran terhadap konteks. Memahami konteks budaya dari mana orang berasal dapat sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Konteks budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi serta makna yang terkandung dalam pesan yang disampaikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bentuk komunikasi antar budaya. Bentuk komunikasi antar budaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks.
Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi antar budaya yang umum. A. Komunikasi verbal. Komunikasi lisan atau verbal melibatkan penggunaan bahasa untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Ini termasuk percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi, dan semua bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dan bahasa. B. Komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, dan ekspresi nonverbal lainnya dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Ini juga termasuk penggunaan ruang, jarak fisik atau proxemics, dan kontak mata yang berbeda-beda dalam komunikasi antar budaya. C. Komunikasi digital dan media sosial. Dalam era digital, komunikasi antar budaya sering terjadi melalui platform digital dan media sosial. Pesan teks, obrolan video, pertukaran pesan melalui media sosial atau konten daring lainnya. Kemungkinan orang untuk berinteraksi secara lintas budaya dari berbagai belahan dunia. D. Komunikasi visual dan seni. Seni gambar, film, dan media visual lainnya juga menjadi bentuk komunikasi antar budaya. Mereka dapat menyampaikan pesan, nilai, dan cerita yang bersifat universal yang dapat dipahami oleh orang-orang di berbagai latar belakang budaya. Komunikasi kelompok dan organisasi. Di lingkungan kerja atau organisasi yang multikultural, komunikasi antar budaya sering terjadi dalam konteks tim atau kelompok. Kolaborasi budaya dalam menyelesaikan proyek, pertemuan, atau diskusi kelompok memerlukan keterampilan komunikasi antar budaya yang baik. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya akan melanjutkan materi tentang tantangan komunikasi antar budaya. Tantangan komunikasi antar budaya. Terdapat beberapa tantangan dalam komunikasi antar budaya yang perlu diatasi. Diantara adalah: pertama, perbedaan bahasa. Setiap negara memiliki bahasa yang berbeda, bahkan dalam satu negara mungkin terdapat banyak dialek yang berbeda. Perbedaan bahasa ini dapat menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan memicu kesalahpahaman. 2. Perbedaan norma dan nilai budaya. Setiap negara memiliki norma dan nilai budaya yang berbeda, seperti cara berbicara, berpakaian, atau berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat menimbulkan benturan budaya dalam proses komunikasi. Ketiga, perbedaan gaya berpikir dan cara pandang. Setiap negara memiliki mentalitas dan cara pandang yang berbeda, yang dapat mengaruhi cara individu dari budaya yang berbeda memahami suatu pesan. 4. Komunikasi nonverbal yang berbeda. Gaya komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan juga dapat berbeda antara budaya. Tindakan nonverbal yang dianggap bisa dalam suatu budaya dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang dari budaya lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riana Lase, NPM 2315310045. Solusi komunikasi antar budaya. Solusi komunikasi antar budaya. Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi antar budaya meliputi peningkatan kesadaran budaya, meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya, dan memahami keunikan budaya orang lain. Latihan empati, melatih diri untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain dari budaya yang berbeda. Pemahaman yang mendalam, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap budaya orang lain untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi.